Sehat selalu sahabatku. Kalau di bulan Juli ini kita umat Buddha mengingat kembali khotbah Buddha pertama yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta. Mengapa Buddha menyampaikan itu kepada 5 orang pertapa? Mengapa? Karena Buddha melihat dengan mata batinnya. Beliau melihat dengan kekuatan penerangan sempurnanya bahwa 5 pertapa ini siap mendengarkan dharma yang ingin dipaparkan. Apa yang ingin disampaikan Buddha bukan sekedar menyenangi manusia, mengiming-imingi manusia dengan janji-janji yang manis. Tetapi Buddha ingin membuka mata batin manusia yang selalu diliputi oleh nafsu keinginan, oleh tanha. Apa yang beliau sampaikan memang bagi orang-orang yang senang duniawi, khotbah beliau tidak menyenangkan. Karena apa? Buddha membuka mata batin manusia untuk melihat ini loh dunia. Tentang apa? Tentang duka, tentang ketidakpuasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat Buddha, mari kita gali kembali inspirasi yang beliau sampaikan begitu membuat batin kita merasa terbuka akan hidup dan kehidupan ini. Duka, memang kita mengalami kelahiran, usia tua, kematian. Juga kita mundur ke belakang, kita pasti gak suka berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sukai, berpisah dengan yang dicintai, tak tercapai cita-cita. Oleh karenanya kita diperlihatkan akan kenyataan. Inilah kondisi dunia yang harus kita lihat, yang harus kita sadari. Bukan cuma manusia, tetapi makhluk di 31 alam kehidupan. Oleh karenanya Bapak Ibu sahabat Buddha, kembali kita introspeksi. Apa yang menyebabkan penderitaan itu, ketidakpuasan itu? Ternyata ini adalah nafsu keinginan yang tidak habis-habisnya. Nafsu keinginan yang tidak habis-habisnya. Loh, kita kan manusia, pasti punya dong keinginan. Betul. Manusia pasti memiliki keinginan. Oleh karenanya manusia berada di kama bumi, alam-alam nafsu. Tetapi jangan kita menyatakan ini kan manusia yang masih berada di alam nafsu, membenarkan sepihak. Jangan. Justru guru agung kita mengajarkan untuk membuka mata batin. Ingat, nafsu keinginan inilah yang membawa derita. Tak bisa dipungkiri, kita ada indria-indria yang harus kontak dengan objek-objek yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sadari, ketika mata melihat bentuk yang indah-indah, telinga mendengar suara-suara yang kita sukai, pujian-pujian, atau lidah menyicipi rasa yang kita sukai, memang semuanya bisa membuat bahagia sementara. Hanya kesenangan, bukan bahagia, hanya kesukaan. Oleh karena itu, kita sadari, Bapak apa nggak suka makanan enak? Apa nggak suka lagu-lagu merdu? Suka, tapi
hanya sebatas menyukai. Jangan terikat. Wah, kalau nggak ada sambal, saya menderita nih. Waduh, kalau nggak ada kecap, saya menderita. Kalau saya nggak dipuji, saya menderita sekali. Shh, singkirkan itu. Memang, indera kita bertemu dengan objek seperti itu yang harus disadari. Ingat, yang harus disadari ketika kita itu ada dan kontak dengan objek tadi, ya cukuplah. Lalu nafsu keinginan apa lagi? Nafsu keinginan untuk menjadi. Itu yang membuat kita menderita. Ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, ingin jabatan ini, ingin jabatan itu. Wow, apa nggak boleh kita punya jabatan? Boleh. Tetapi ambisi itu yang bisa membuat kita menderita. Apalagi bila tak tercapai cita-cita itu, kecewa kita. Nah, lalu padamnya, memang sebagai manusia biasa kita masih memiliki nafsu indria tadi, tetapi kita kendalikan. Inilah yang bisa membuat bahagia. So pasti Guru Agung Buddha bukan cuma mengajarkan ada sebab derita, tetapi ada jalan menuju lenyapnya derita. Apa itu? Jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, ya, kita punyalah pandangan benar. Memandang segala sesuatu sebagaimana adanya. Segala sesuatu terikat dengan hukum-hukum kesunyataan. Sadari. Oh, saya bahagia, saya kaya raya, saya sehat. Iya, sadari. Itu adalah buah karma baik yang sedang kita petik. Sadari. Itu pun hanya sementara. Ingat, kita harus memandang itu sebagai hal berbuahnya karma baik dan juga terikat oleh hukum perubahan. Kemudian, kita patut mengembangkan pikiran benar. Pikiran yang terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bapak, Ibu, sahabat muda, memang kedua unsur tadi tak bisa dilihat dengan kasat mata. Ini berikutnya yang bisa dilihat secara nyata. Apa itu? Ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Kita berkata kepada orang lain dengan benar, dengan baik, dengan sopan. Bagaimana ucapan kita didengar, ya, bukan didengar oleh orang lain, sehingga orang lain pun memberikan ekspresi yang gembira. Oh ya, bakal kita marah-marah. Hai, wah, marah-marah dengan ucapan yang keras, yang kasar. Orang bisa melihat penampakan kita, wajahnya keras. Jangan, kita ucapkan dengan lemah lembut dan sopan santun. Yang pasti perbuatan pun akan mengiringi. Oh, perbuatannya yang benar, yang baik, yang sopan. Akhirnya kita mau bahagia, punyalah penghidupan benar yang menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Ayolah, demikian juga kalau kita mau memusatkan pada perhatian benar, pada usaha benar, dan pada konsentrasi benar. So pasti setiap kegiatan yang kita lakukan penuh dengan konsentrasi, waspada, penuh perhatian. Inilah yang akan membuat kita bahagia lahir batin. Pak, mana dulu Pak yang dijalankan Pak? Bersamaan. Ayo. Inilah kita gemakan, kita gaungkan makna Asada di bulan Asada ini. Ya. Ajaran Buddha tentang khotbah pertama beliau, Dhammacakkappavattana Sutta. Semoga kita akan mampu memahami sehingga mengerti
Ajaran Buddha adalah bersifat realistis, bukan pesimis ataupun optimis, tetapi realistis, memandang hidup dan kehidupan apa adanya. Selamat merayakan Hari Asada. Semoga kita semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu.